Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 24 Aku akan memberimu kesempatan. Cepat. Akhirnya ada yang muntah. Jiang Chen berdiri diam sambil memegang pedangnya. Darah menetes dari ujungnya. Dia menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya, seolah semua yang terjadi adalah hal biasa baginya. Sulit membayangkan seorang pemuda berusia 15 tahun bisa bersikap seperti itu, bertindak gitu kejam. Orang-orang memandang Jiang Chen seolah-olah mereka sedang melihat setan. Murong Ying dan anak-anak muda lainnya dari generasi muda keluarga Murong semuanya pucat. Mereka memandang Jiang Chen dengan perasaan campur aduk. Jiang Chen adalah orang bodoh tak berguna yang mereka semua benci tidak lama sebelum ini. Dia hanya sampah di antara generasi muda kota Wangi Langit, tapi sekarang dia telah banyak berubah dalam waktu sesingkat itu. Kecil ini telah menerobos ke ranah Qi Hai. Murongzan terkejut. Meskipun Jiang Chen menerobos ke ranah Qi Hai telah mengejutkannya, yang paling mengejutkannya adalah bahwa Jiang Chen telah membunuh seorang prajurit Mid Qi Hai yang bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Jiang Chen. Haha, Murongzan, aku ingin tahu siapa yang akan mati hari ini. Jiang Zhenhai mulai tertawa terbahak-bahak. Kekuatan yang ditunjukkan Jiang Chen melebihi ekspektasinya, dan sekarang dia akhirnya menyadari mengapa Jiang Chen gitu percaya diri. Dia yakin dengan kemampuannya sendiri. Kalian bertiga, bunuh dia bersama-sama. Murongzan memerintahkan 3 prajurit Qi Hai untuk menyerang Jiang Chen. Jika itu pertandingan 1 lawan 1, maka dia akan menjadi satu-satunya yang bisa melawan Jiang Chen. Bunuh mereka semua. Jiang Zhenhai berteriak keras-keras sambil melepaskan kekuatan yuannya yang kuat milik prajurit Qi Hai akhir. Dia kemudian mulai bertarung dengan Murongzan, tapi sepertinya mereka berdua tidak bisa mengalahkan satu sama lain dengan mudah. Membunuh. Para prajurit dari keluarga Jiang telah melanjutkan pertempuran mereka. Jiang Chen membunuh prajurit Mid Qi Hai yang telah menginspirasi mereka dan membangkitkan semangat mereka. Masing-masing prajurit itu seperti harimau dan serigala yang membunuh mangsanya. Mangsanya adalah anggota keluarga Murong. Di sisi lain adalah laki-laki dari keluarga Murong, yang semuanya memiliki semangat rendah. Meskipun mereka memiliki beberapa prajurit Qi Hai lagi, kekejaman yang ditunjukkan Jiang Chen telah meninggalkan dampak besar pada pikiran mereka. Perbedaan semangatnya sangat kentara. Ayo kita bergerak bersama. Ketiga prajurit Qi Hai mengepung Jiang Chen dengan formasi segitiga. Mereka semua mengeluarkan kekuatan yuan mereka dan bersiap untuk menggunakan keterampilan tempur mereka yang paling kuat. Bahkan jika kalian ada 100 orang, aku akan tetap membunuh kalian semua. Senyuman muram muncul di wajah Jiang Chen. Tiba-tiba Jiang Chen pindah. Dengan sedikit gerakan, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, dia muncul di depan seorang lelaki tua, dan pedang di tangannya menusuk kepala lelaki tua itu dari depan, keluar dari belakang kepala. Mata lelaki tua itu terbuka lebar, dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia mati. Ambil ini, telapak tangan berderap. Pada saat yang sama, seorang prajurit Mid Qi Hai menyerang menggunakan serangan telapak tangan yang berisi seluruh kekuatannya, yang datang dengan cara yang menggelegar dan berlari kencang. Prajurit Low Qi Hai lainnya tidak berani mengabaikan Jiang Chen. Kekuatan superior yang ditunjukkan Jiang Chen telah membuat mereka takut, dan mereka harus menyerang pada saat yang sama karena jika tidak, mereka akan menemui kematian. Astaga! Prajurit Low Qi Hai melepaskan banyak serangan sinar emas. Setiap sinar emas seperti pedang tajam, membentuk jaring emas yang terbang menuju Jiang Chen saat kedua prajurit menyerang secara bersamaan dari kiri dan kanan. Kerja sama mereka sempurna. Sayangnya, lawan mereka adalah Jiang Chen. Jiang Chen bahkan tidak mencabut pedangnya dari kepala lelaki tua itu, malah memilih untuk bereaksi dengan santai mengarahkan jarinya ke arah lelaki tua di panggung Low Qi Hai. Astaga, plus. Sinar emas keluar dari jarinya seperti meteor emas dengan kecepatan ekstrim. Bang bang bang. Sinar cahaya keemasan yang ditembakkan oleh Jiang Chen berbenturan dengan jaring emas milik lelaki tua itu dan mulai memicu percikan api. Namun, di bawah serangan Jiang Chen, jaring emas itu bahkan tidak dapat bertahan sedetik pun, dan jaring itu benar-benar terkoyak. Tusukan.
Suara tusukan terdengar, dan sinar emas menembus jantung lelaki tua itu. Dia sekarang lebih mati daripada orang mati. Di sisi lain, serangan Galloping Pam mendekati Jiang Chen. Dia mengguncang tanda naga di dalam dantiannya, dan kekuatan dahsyat keluar dan bergabung dengan tinju Jiang Chen saat dia melayangkan pukulan ke arah lelaki tua itu. Bang! Cahaya yang dibentuk oleh Galloping Pam hancur berkeping-keping. Retakan! Kedua tinju itu bertabrakan, dan tidak peduli seberapa kokoh tubuh lelaki tua itu atau seberapa kuat dia bukan tandingan Jiang Chen. Lengannya hancur berkeping-keping saat bertabrakan dengan pukulan keras Jiang Chen. Darah memercik dari lengannya seperti air mancur, dan pecahan tulang yang berlumuran darah berserakan di mana-mana. Ah! Rasa sakit yang luar biasa. Bahkan dengan mentalitas prajurit Mid Qihai, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan menangis kesakitan. Mati! Jiang Chen seperti Raja Iblis dari neraka. Dia mencengkeram leher lelaki tua itu dengan telapak tangannya dan memberikan kekuatan yang kuat, mematahkan lehernya dan menghentikan jeritan mengerikan itu secara instan. Tubuh lelaki tua itu terjatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 4 prajurit Qihai yang kuat telah dibunuh oleh Jiang Chen. Tak satu pun dari mereka bisa menahan satu serangan pun darinya. Dia telah membunuh mereka masing-masing dengan satu pukulan. Apa? Di tengah pertarungannya dengan Jiang Zhenhai, Mu Rongzhen berteriak dengan marah. Dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Itu adalah 4 prajurit Qihai, dan mereka adalah kekuatan keluarganya. Jantungnya mulai berdarah. Membunuh. Para prajurit dari keluarga Jiang semuanya berteriak seolah-olah mereka telah diberi obat yang membangkitkan semangat mereka. Mereka mengangkat senjata tinggi-tinggi ke udara, mengarahkannya ke arah prajurit keluarga Murong. Bertentangan dengan ini, semua prajurit dari keluarga Murong memiliki ekspresi seperti zombie di wajah mereka. Bagaimana mereka akan berperang sekarang setelah semua prajurit Qihai mereka mati? Mu Rongzhen sedang berkelahi dengan Jiang Zhenhai, dan kemudian ada Raja Iblis menunggu mereka di sisi lain. Pangkalan keluarga Murong telah menjadi neraka. Darah tumpah di mana-mana, senjata saling dipalu, dan jeritan agresif memenuhi atmosfer. Hanya dalam beberapa menit ini telah menjadi pembantaian sepihak. Prajurit keluarga Murong tidak memiliki keyakinan untuk melawan, dan bahkan 2 pemuda jenius dari keluarga Murong telah terbunuh. Semua properti keluarga Murong diserang oleh Zhou Beizhen, dan mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi sedangkan markas keluarga Murong tidak dapat melawan karena Mu Rongzhen ditahan oleh Jiang Zhenhai. Keempat prajurit Qihai dibunuh oleh Jiang Chen, dan sisanya telah menjadi hewan yang menunggu untuk disembelih. Di satu sisi, semangat selalu menjadi elemen terpenting. Sekali Anda kehilangan semangat untuk berperang, Anda akan kalah perang. Saya tidak ingin bertarung lagi. Saya menyerah. Saya juga menyerah. Jangan bunuh aku. Orang-orang dari keluarga Murong berteriak. Kematian merupakan sesuatu yang menakutkan semua orang, terutama mereka yang belum pernah mengalami situasi mendekati kematian. Situasi seperti ini bisa saja membuat seseorang terpuruk. Menyerah adalah sesuatu yang viral. Gitu seseorang menyerah, akan ada 100 orang lagi yang melakukan hal yang sama. Tidak ada seorang pun yang akan menyerahkan nyawanya demi tujuan yang sia-sia. Meskipun mereka tidak tahu apakah nyawa mereka akan terselamatkan bahkan setelah menyerah, mereka tahu bahwa menyerah setidaknya memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Kecelakaan. Plus. Para pejuang dari keluarga Jiang mengepung orang-orang yang menyerah, menunggu perintah Jiang Chen. Di sisi lain, Jiang Zhenhai dan Mu Rongzhen berhenti berkelahi. Jiang Zhenhai merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak pernah menyangka perang akan berakhir secepat ini. Jiang Chen, biarkan mereka pergi, kata Mu Rongzhen dengan mata merah. Mu Rongzhen, pasti ada beberapa keturunanmu di antara orang-orang ini. Hanya dengan satu perintah, semua orang ini akan mati, dan aku akan menyerang markasmu dan membunuh semua orang yang hampir tidak bisa bernapas sebelum membakar markasmu menjadi abu. Bagaimana menurutmu? Jiang Chen berkata dengan santai seolah sedang berbicara tentang cuaca. Tidak. Mu Rongzhen berteriak keras. Dalam pikirannya, Jiang Chen adalah pria yang menakutkan.
Dia belum pernah melihat seseorang yang gitu kejam dan ganas. Dia bahkan tidak berani meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Jiang Chen telah bertindak dengan cara yang gitu tenang. Jadi dia percaya bahwa Jiang Chen mampu membunuh semua orang bahkan tanpa mengedipkan mata, belum lagi membakar markasnya menjadi abu. Jiang Chen, saya mengaku kalah. Lepaskan keturunanku, aku rela mati demi mereka. Mu Rongzhan menutup matanya dengan kesakitan. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan tiba, dan tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan hari ini datang gitu cepat. Dia masih berjemur di bawah cahaya terang sebelum ini, tapi di menit berikutnya, dia telah memasuki penjara seseorang. Kota Langit Wangi berada dalam kekacauan. Semua properti Murong akan dihancurkan, dan pertempuran di dekat markas keluarga Murong adalah pembantaian. Mu Rongzhan tahu bahwa dia telah kalah total dalam perang ini. Tentu saja kamu harus mati, tapi kematianmu tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa mereka, kata Jiang Chen. Jiang Chen, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami semua? Mu Rongzhan tidak pernah menyangka pria bisa seseram ini. Bunuh kalian semua. Ini adalah permainan hidup dan mati. Jika hasil hari ini terbalik dan Andalah yang menang, saya yakin Anda akan melakukan hal yang sama kepada kami. Kita semua tahu bahwa Anda harus menghilangkan gulma dan membakar akarnya. Terlebih lagi, kamu mencoba menggunakan keluarga Li untuk menghancurkan keluarga Jiang kita. Bukankah itu sama dengan mencoba membunuh kita semua juga? Kata Jiang Chen. Haha, kamu benar. Jika aku menang, maka aku akan membunuh kalian semua. Jiang Chen, sekarang kamu adalah pemenangnya, tapi aku masih ingin memohon padamu untuk menyelamatkan keturunanku. Mu Rongzhan tertawa. Dia tahu semua harapan telah hilang. Mu Rongzhan, aku tahu kamu membenciku dan ingin memakan dagingku, jadi aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka aku akan menyelamatkan nyawa mereka. Kata Jiang Chen. Cener, jangan lakukan ini. Jiang Zhenhai berkata dengan tergesa-gesa. Menurutnya, mereka sudah memenangkan perang, dan semuanya sudah beres. Jiang Chen tidak perlu mengambil risiko ini. Dan meskipun Jiang Chen dapat dengan mudah membunuh prajurit Mid Qihai, dia baru saja menerobos ke ranah Qihai. Mereka yang berada di alam Mid Qihai tidak bisa dibandingkan dengan Mu Rongzhan, dia adalah seseorang yang hampir menerobos ke alam inti fana. Ayah, jangan khawatir. Jiang Chen tersenyum. Dia tidak bersikap sombong, dia hanya ingin bertarung dengan Mu Rongzhan. Dia baru saja menerobos ke ranah Qihai, dan dia membutuhkan prajurit tingkat tinggi untuk menguji keterampilan tempurnya sendiri. Mu Rongzhan adalah kandidat yang tepat untuk itu. Jiang Chen, kamu benar-benar bersungguh-sungguh. Mata Mu Rongzhan bersinar seolah dia melihat harapan baru. Prajurit keluarga Murong yang dikelilingi semuanya merasakan secercah harapan, ekspresi penuh harapan muncul di wajah mereka. Ya, Jiang Chen memang menakutkan. Tapi mereka yakin dengan kemampuan Mu Rongzhan yang sebenarnya. Tentu saja. Jiang Chen mengangkat bahunya. Di wajahnya ada ekspresi percaya diri yang sama yang tidak akan pernah berubah. Baiklah, biarkan aku melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Mu Rongzhan memperkuat semangatnya dan mulai tertawa dalam pikirannya. Pemuda ini dipenuhi semangat muda dan tidak tahu kapan harus berhenti. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan jika dia bisa membunuh Jiang Chen dalam pertarungan ini, Jiang Zhenhai akan terkena pukulan berat. Maka situasinya mungkin akan menguntungkannya.